Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Sekarang teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal sebagai guru Al-Islam. Kali ini kita akan belajar tentang akidah perusak iman, yaitu munafik. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan dapat dipahami. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dan kita dapat belajar dengan maksimal. Lanjutnya teman-teman. Oke. Kita ke tujuan. Kita harus memahami dan meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman pembelajaran akidah perusak iman. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menjelaskan pengertian munafik. Pengertian munafik ya, yang pertama ya, harus mengetahui pengertian munafik. Yang kedua teman-teman, dapat menyebutkan tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga, dapat menyebutkan bahaya dari perbuatan munafik. Nah, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas panjang lebar, kita harus mengetahui dalil pokoknya dalam pembelajaran munafik. Teman-teman bisa mengikutinya. Oke, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusada yura'una an-nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Boleh dibaca lagi? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusada yura'una an-nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Apa artinya? Nah, innal munafiqin, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, khadnallah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah teman-teman, mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, hati-hati teman-teman, itu sedikit sudah ada gambaran tentang pembelajaran munafik melalui dalil pokok ini, Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Tuh, sungguhnya orang-orang itu menipu Allah. Tentu Allah akan membalas tipuan mereka. Ingat, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Hati-hati dengan malas. Usahakan sholat kita rajin dan tidak lagi diperintah-perintah kedua orang tua kita. Nah, tidak ada maksud apapun dalam sholat kita ya teman-teman. Dan kita tidak menjadi seorang yang munafik. Quran surat An-Nisa ayat 142. Nah, teman-teman, kali ini kita harus mengamati gambar. Yang pertama kita lihat gambar 3.1 atau 3.1. Nah, waduh, ini sudah ada gambaran teman-teman. Gambar 3.1 ini. Ayo, gambar apa? Kak Zal akan menjelaskan ya. Teman-teman harus menyimak dengan baik dan benar. Nah, ini gambar orang yang berkepala dua. Apa itu berkepala dua? Nah, lanjut lagi. Kak Zal akan tidak menjelaskan secara langsung. Teman-teman harus menyimak dengan baik dan benar agar pembelajaran ini bisa dipahami. Gambar 32. Apa itu gambar 3.2? Nah, pasti teman-teman sudah paham. Lanjut, gambar 3.3. Nah, teman-teman, gambar 31, 32 dan 3.3 ini
hampir ada kesamaan. Yang kedua, gambar pertama 3-1, orang yang bermuka dua, teman-teman. Nah ini munafik juga. Di depan dia berbuat baik, senyum segala macam, saling kepada kita, ternyata di belakang dia menyimpan sesuatu dalam hatinya untuk mencelakakan atau akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada seorang tersebut atau menipunya. Nah, gambar 32, apa itu di belakangnya? Nauzubillahi min dzalik. Serem sekali. Di hadapan dia senyum, memberikan suatu gambaran segala macam, berbuat baik, tetapi di belakangnya ada maksud tujuan tertentu. Nah, begitu juga yang membuka topeng. Topeng kelihatan manis pertamanya ya, kelihatan berbuat baik, sekali ia buka, dia memperlihatkan wajah yang sangat menakutkan. Itu semuanya ada hal-hal yang harus kita pahami, teman-teman, ya. Nah, lanjut ya. Nah, ada yang bisa memahami gambar di atas? Nah, kita harus berhati-hati dengan orang lain. Terkadang baik di hadapan kita, ternyata dia menyembunyikan keburukan sehingga terlihat sebagai orang-orang yang baik. Padahal sangat berbahaya, teman-teman. Jadi kalau kita belajar mengamati gambar tersebut belum jelas, maka dari itu ikuti terus pembelajaran ini sampai akhir agar kalian paham betul, ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari pengertian munafik. Dari bahasa Arab, munafikun artinya adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Orang-orang yang berpura-pura beriman padahal tidak beriman. Dengan kata lain, dari luar ia tampak beriman tapi di dalam hatinya ia tidak beriman. Jadi kemunafikan itu berkaitan dengan keimanan. Hati yang tersembunyi iman itu dalam hati kita, tidak ada yang paham. Ya. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil arqan. Harus dilakukan dengan perbuatan akhirnya, ya. Selanjutnya, teman-teman, munafik adalah pelaku atau orang yang berbuat. Munafik adalah pelaku atau orang yang berbuat. Sedangkan nifak adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin. Lahirnya beda, lahirinya beda, batinnya tentu berbeda, dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sudah mulai gambaran tentang gambar tadi di atas, ya. Yang telah lalu, yang slide yang telah lewat kita pelajari. Sudah mulai paham ya. Ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Susah kita melihat karena munafik ini tidak terlihat, tapi dia menyembunyikan dalam hatinya, dalam dirinya, ya. Karena ada batin. Lahir tidak terlihat. Nah, antara lahir dan batin. Lahir mungkin terlihat dia senyum segala macam, mungkin batinnya menampakkan keburukan. Menyembunyikan keburukan. Selanjutnya, sebelum itu kita harus memahami jenis-jenis munafik. Kita berada di jenis munafik yang mana? Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Munafik dibagi menjadi dua. Yang pertama, munafik i'tiqadi. Ini keyakinan. Contoh kita sholat tadi, puasa, segala macam memperlihatkan kita sholat, ternyata hanya dalam apa? Batinnya tidak. Lahiriannya aja sholat, tapi batinnya ingin mengharapkan pujian. Nah, yang kedua, a'mali atau perbuatan. Perbuatan di depan kita baik, ternyata perbuatannya luar biasa. Summa na'udzubillahi min dzalik. Itu dibagi menjadi dua, i'tiqadi dan a'mali. I'tiqadi apa? Keyakinan. A'mali apa? Perbuatan. Paham ya, teman-teman? Yakin Allah Maha Esa, Allah tempat kita berlindung, tapi tidak sholat, tidak berpuasa, tidak berbuat baik. Nah, itu semuanya namanya i'tiqadi. Sedangkan a'mali adalah perbuatan. Nah, lanjut teman-teman, tanda-tanda orang munafik. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda orang munafik yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nih, Kak Rizal akan mengutip
hadis. Nah, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apa itu artinya? Nah, ayatul munafiqina salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, itu jika berbicara ia berbohong. Kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, jika ia berjanji ia ingkar, teman-teman. Enggak boleh kita beringkar, kalau berjanji harus tepati. Nah, wa idza tumina khana, jika ia dipercaya ia berkhianat. Itu tanda-tandanya. Ada 3. Yang pertama apa tadi? Jika berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Mungkin kita tidak mengetahui, karena munafik itu masalah hati yang tersembunyi, maka tidak seorang pun yang bisa memastikan seorang itu munafik atau bukan. Tapi bisa dipastikan dengan tanda-tanda munafik. Ingat teman-teman, meskipun tidak dapat diketahui secara pasti kemunafikan, bisa diwaspadai dari tanda-tanda yang ketiga ini. Paham ya teman-teman ya, tanda-tanda orang munafik? Kita lanjut. Bahaya munafik. Nah, yang pertama, pelaku munafik akan mendapatkan akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya maupun orang lain. Di antaranya adalah, yang pertama, pelaku munafik akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Tuh. Ayatnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 145. Teman-teman bisa membuka buku halaman 33. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka. Tuh, pelaku munafik akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Yang kedua, merugikan dirinya sendiri karena tidak dipercaya, karena kebiasaan mengkhianati dan berbohong dan mengingkari orang lain. Ingat, nggak ada yang percaya orang-orang yang munafik itu kalau udah ketahuan. Yang ketiga, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat karena saling menaruh curiga satu dengan yang lainnya. Aduh, waspada ya, bisa merugikan kehidupan masyarakat karena kita saling curiga. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi hindarilah perilaku munafik tersebut. Yang terakhir, hatinya diliputi rasa was-was, gelisah dan tidak tenang hidupnya, selalu gelisah, ada rasa was-was, tidak tenanglah orang-orang yang bersifat munafik ini. Summa na'udzubillahi min dzalik. Ini teman-teman harus pelajari pembelajaran tentang munafik dengan baik, dengan video yang Kak Rizal share di YouTube ini. Tolong diulang-ulang, diperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir, tolong di komentar YouTube ditulis nama kalian, kelas 6 berapa absennya ya teman-teman ya. Like dan share tentunya ya. Selanjutnya, nah teman-teman, tadi kita sudah belajar, demikian pembelajaran tentang munafik. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Akhir kata, semua yang benar datangnya dari Allah, kekurangan datang dari pribadi Kak Rizal sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.